analisisnya seorang dokter, tadi kembali saya bilang, kesimpulan seorang dokter adalah berdasarkan hasil pemeriksaannya dia sendiri Pak. Dari anamnesis, tanya orang, periksa luar, periksa dalam, dan pemeriksaan penunjang Pak. Penunjang itu bukan penentu Pak. Penunjang itu artinya kita periksa laboratorium. Sama seperti contoh, kalau saya sesak napas ke dokter, saya ditanya-tanya, kemudian saya diperiksa, setelah itu diperiksa lab. Periksa lab datang, barulah dokter menyimpulkan berdasarkan seluruh hasil pemeriksaan Pak. Bukan lab saja. Jadi di dalam hal ini kita tidak bisa menyimpulkan dari lab kemudian kita bikin sebab mati. Tidak, karena fungsi lab itu adalah pemeriksaan penunjang Pak. Dia cuma salah satu faktor dari keseluruhan secara keseluruhan. Jadi sebenarnya kalau seorang dokter forensik melakukan otopsi, kemudian belum ada pemeriksaan penunjang, mestinya dia bikin lagi visum berikutnya yang berisi kesimpulan keseluruhan akhirnya Pak, seperti itu. Kenapa harus dibuat kesimpulan berikutnya lagi? Karena kesimpulan dia itu akan dipakai oleh hakim untuk memutuskan perkara Pak. Kembali saya bilang, dokter forensik adalah dokter yang diminta atau memanfaatkan ilmu pengetahuannya untuk membantu penegakan keadilan Pak. Makanya dia harus dapat tingkat kepastian yang setinggi-tingginya. Kalau masih koma, dia belum bisa menyimpulkan, berarti keterangan itu masih tidak ada gunanya Pak. Oh, jadi kalau visumnya sendiri itu belum bisa menerangkan kematian korban, bagaimana dong jadi? Nah itu solusi yang sudah dilakukan di sini sudah benar Pak. Karena kalau itu masih koma, maka dokternya dihadirkan di sini, ditanya kesimpulan akhirnya apa. Itu selesai Pak sebenarnya. Cuman bedanya kalau saya sih daripada dipanggil ke pengadilan, mendingan saya bikin visum lanjutannya Pak. Jadi saya nggak usah ke pengadilan Pak. Tapi kalau dokter tersebut mengatakan kesimpulan akhirnya adalah berdasarkan keterangan dari dia tidak menerangkan berdasarkan daripada visumnya, tapi berdasarkan keterangan ahli toksologi lethal dosis, maka dia sebutkan mati. Boleh nggak seperti itu? Hanya karena itu? Nggak bisa Pak, karena gini, karena kesimpulannya mestinya dokter ini dapat hasil ini, dia harus fokus pada yang berasal dari manusia Pak. Yang berasal dari manusia berarti isi lambung dari Rumah Sakit Abdi Waluyo, kemudian yang dari otopsi Pak. Yang di luar itu mestinya itu tidak dijadikan kesimpulan Pak. Jadi nggak bisa kesimpulan toksologi jadi yang primer. Lantas yang di dalam tubuh menjadi sekunder, nggak boleh gitu ya? Nggak bisa Pak. Yang di dalam tubuh itu yang utama Pak. Itu yang utama ya? Ya. Baik. Kembali tadi mengenai soal, karena ahli kan mengajar tentang sianida. Jadi saya mau fokus lagi tentang, tadi saya tertarik dengan dokter mengatakan ada jumlah 7.400, 7.900. Tadi kan ahli masih menceritakan secara umum. Ini jumlah ini adalah jumlah yang ditemukan di Oliver. Bukti B1, BBB1, BBB2. 7.400 dan 7.900. Itu berada di meja yang di mana di situ ada Jessica, di situ ada Mirna, di situ ada juga Hani. Kalau umpamanya terjadi betul ini ada cyanidanya ini, apa yang terjadi kepada mereka bertiga? Kalau kadarnya segitu mestinya tiga-tiganya teler Pak. Pasti itu ya? Pasti Pak. Pasti. Orang 10 mg per liter aja udah bikin orang mabok Pak, apalagi segitu Pak. Bisa mematikan tiga-tiganya juga jumlah ini? Bisa aja Pak. Bisa, artinya hanya cium begitu aja? Paling sedikit mereka akan kolaps Pak. Oh, paling sedikit kolaps. Termasuk Jessica juga kolaps juga? Iya Pak. Kecuali Jessica nggak napas Pak. Oh gitu. Ya mungkin saya nggak tahu, tapi mungkin ada orang yang bisa tahan napas lama-lama Pak. Gitu ya. Kalau baunya sendiri juga tersebar kepada berapa jaraknya itu baunya? Wah, dengan jumlah begini. Itu kalau saya bilang sih mungkin seruangan ini kan teler semua Pak, seruangan ini Pak. Gitu ya. Ini gitu. Terlalu tinggi Pak. Terlalu ya. Iya. Pernah melihat jumlah begini di tubuh korban selama meneliti? Oh enggak pernah Pak. Di dalam tubuh korban Pak, di liver ya, itu antara 0,7 sampai sekitar 27 Pak miligram per liter. Itu segitu di liver Pak. Itu pada orang yang meninggal Pak. Meninggal karena cyanida, itu ada datanya. Dan rata-rata sekitar 7,7 miligram per liter. Itu di dalam hati Pak. Nah kembali lagi ya, pendapat yang mengatakan bahwa cyanida itu atau tiosonat itu
bisa hilang di dalam hati kalau sudah ada, bisa nggak? Begini Pak, cyanida itu ya dalam bentuk garam itu dia tidak menguap Pak, tapi kalau ada situasi asam itu dia akan menguap jadi HCN. HCN itu yang kita cium baunya. Tapi dalam kondisi keseimbangan normal di ruang begini, itu tetap kadar cyanidanya tinggi, yang ada gasnya itu sebagian kecil Pak. Jadi kalau misalnya memang di lambung itu ada cyanida, itu walaupun dia bisa berkurang Pak, itu tidak akan sampai nol Pak. Apalagi di hati. Hati itu organ tertutup di dalam, dia tidak bisa menguap Pak. Kecuali kalau hati orang adanya di luar Pak. Itu dia menguap Pak. Kalau itu di dalam tidak Pak. Dia di dalam penelitian kita punya datanya, di dalam hati itu cyanida, kadar cyanida bisa berturun jumlahnya dengan berlalunya waktu dan penguapan, tapi itu tidak banyak Pak. Tapi bisa juga bertambah. Karena kenapa? Di dalam proses pembusukan itu yang namanya protein mengandung asam amino. Asam amino mempunyai gugus N Pak. Amino N itu pembusukannya menjadi cyanida Pak. Jadi artinya setelah meninggal pun cyanida itu akan bertambah Pak. Bertambah sedikit tapi naik atau turunnya sedikit. Dia tidak akan hilang Pak.